Halo guys, selamat datang di Japsul Tutorial bersama saya Nanda Adi Saputra sebagai Android Engineer. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil membahas materi mengenai praktikum linear layout. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan mengenai praktikum relative layout. Sebelum kita melanjutkan ke praktikum relative layout, maka alangkah lebih baiknya saya akan mereview ulang kembali materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu materi praktikum linear layout, di mana pada praktikum tersebut kita telah belajar bahwa ketika kita menggunakan view group linear layout untuk menyusun tata letak layout, maka kita wajib menambahkan sebuah atribut di bagian view group linear layout, yaitu atribut orientation, di mana atribut tersebut digunakan untuk menentukan view yang berada di dalam view group linear layout akan disusun secara vertikal atau horizontal. Ketika kita menggunakan atribut orientation vertikal, maka view yang berada di dalam view group akan disusun secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah, tentunya dengan cara berurutan. Kemudian ketika kita menggunakan orientation horizontal, maka view yang berada di dalam view group linear layout akan disusun secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan secara berurutan. Sehingga ketika kita menambahkan sebuah view di bagian kode akan menentukan tampilan yang berada di sebelah kanan, yaitu tampilan desain. Misalkan di bagian view yang pertama saya menggunakan text view dengan background warna hijau, kemudian di bagian text view yang kedua saya menggunakan background warna biru. Ketika saya ubah text view yang kedua saya pindahkan ke text view yang pertama, maka tampilan di sebelah kanan juga akan ikut berubah, karena ketika kita menggunakan view group tersebut, maka view group akan disusun secara berurutan sesuai dengan view yang kita tambahkan di dalam view group tersebut. Kemudian ketika kita menggunakan linear layout, maka kita dapat menambahkan sebuah atribut di bagian view, yaitu atribut layout weight. Kita dapat mengatur berapa sih porsi yang kita inginkan untuk sebuah view. Misalkan di sini 4, maka porsinya akan lebih banyak menampilkan ruang kosong di dalamnya. Misalkan di sini 8. Kita bisa lihat di sebelah kanan project terdapat tampilan yang dihasilkan dari view atau atribut yang telah kita tambahkan di bagian kodenya. Kita bisa lihat perbedaannya. Kemudian ketika kita menggunakan view group linear layout, maka tidak menutup kemungkinan terdapat view group lagi di dalamnya. Misalkan di dalam view group linear layout terdapat view group lagi, misalkan view group linear layout maupun relative layout. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan yang telah kita bahas tadi, yaitu praktikum relative layout, dimana ketika kita menggunakan view group relative layout, maka kita menata suatu view berdasarkan ID antar view, sehingga ID di dalam view akan menentukan tata letak view lainnya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan ubah view groupnya, yaitu view group relative layout. Nah, ketika kita menggunakan view group relative layout, maka kita tidak perlu menggunakan atribut orientation, karena atribut orientation hanya digunakan untuk view group linear layout. Kita juga tidak menggunakan layout weight seperti pada linear layout. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang menonjol dari relative layout. Perbedaan ketika kita menggunakan linear layout dibanding ketika kita menggunakan relative layout. Kita bisa lihat ada dua perbedaan yang telah kita pelajari tadi. Jika linear layout menggunakan atribut orientation dan juga menggunakan layout weight untuk menentukan porsi dari sebuah view, maka untuk relative layout tidak menggunakannya. Kemudian ketika kita menggunakan relative layout, kita harus menambahkan sebuah ID, karena ID tersebut sebagai patokan untuk view lainnya, untuk menentukan tata letak dari view di bawahnya seperti ini.
Misalkan di yang pertama saya akan buat ID tag view-an. Kemudian di tag view kedua saya menginginkan bahwa tag view yang berwarna hijau berada di sebelah bawah tag view yang berwarna biru, yaitu tag view dengan ID tag view-an. Maka yang kita lakukan adalah menambahkan sebuah atribut layout below. Nah, apa yang kita tambahkan di sini? Kita panggil ID dari tag view yang berwarna biru. Backgroundnya seperti ini, tag view-an. Maka dia akan berada di sebelah bawah tag view yang berwarna biru backgroundnya dengan ID tag view-an yang telah kita panggil di atribut layout below. Di sini adalah tag view yang berwarna hijau. Lalu bagaimana jika saya menginginkan bahwa tag view berada di atasnya tag view yang berwarna hijau? Saya akan tambahkan dulu di sini. Kemudian agar ada terjadi perbedaan warna background biar kalian lebih memahami, saya akan ubah backgroundnya warna merah di sini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan dulu ID-nya karena ini sangat penting sekali ketika kita menggunakan view group relative layout. Kita akan menggunakan ID tag view 2 karena yang pertama kita menggunakan ID tag view 1. Kemudian saya akan berikan tag view yang ketiga berada di atasnya tag view dengan background warna hijau. Caranya bagaimana? Caranya kita tambahkan atribut layout above. Di sini kita ganti dulu layout above. Lalu apa ID yang kita panggil? Yaitu ID tag view warna hijau. Nah, di sini tag view dengan background warna hijau kita panggil karena saya menginginkan tag view ini berada di sebelah atasnya tag view yang berwarna hijau ini. Kita akan panggil ID-nya tag view 2. Nah, dia akan berada di atas dari tag view yang berwarna hijau. Kita akan kasih padding biar kelihatan. Paddingnya 16 saja. Di sini 16, padding 16. Kalau kalian belum paham mengenai padding dan margin, kalian dapat pelajari di tutorial sebelumnya yang telah kita bahas. 16. Kemudian saya juga akan memberikan sebuah marginnya saya akan berikan 24, bawahnya juga 24. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, bisa kita lihat, tidak usah kasih margin aja. Margin. Nah, kita bisa lihat di sini warna biru, ini warna merah. Warna merah berada di sebelah bawah miliknya tag view yang berwarna di sebelah atas miliknya tag view yang berwarna hijau. Kemudian dia berada tag view hijau berada di sebelah bawah miliknya tag view yang berwarna biru. Kemudian di sini saya akan tambahkan layout below ID, kita panggil ID-nya tag view 1. Nah, seperti ini. Dia berada di sebelah bawah tag view yang berwarna tag view 1 itu berwarna biru. Nah, seperti ini dia akan berada di bawahnya. Kemudian bagaimana jika kita ingin memberikan tag view yang berwarna merah di bawahnya tag view yang berwarna hijau? Maka kita ubah aja di sini below tag view yang berwarna hijau. Nah, seperti ini kita bisa lihat perbedaannya.
Misalkan saya ingin tag view yang berwarna biru, di bawahnya tag view yang berwarna hijau, maka saya akan tambahkan layout below ID tag view yang berwarna hijau. Saya akan panggil, dia akan hilang karena dia berada di atas, paling atas. Ini above, misalkan above tag view-an. Nah, di sini kalau misalkan kita memberikan layout above atau layout layout below yang salah, maka dia akan tidak kelihatan seperti ini. Jadi ini kita hapus seperti ini. Kemudian di sini layout below, bisa kita lihat perbedaannya. Lalu bagaimana jika saya ingin memberikan tag view yang mempunyai background warna hijau, di sebelah kanannya tag view yang mempunyai background warna biru? Maka saya akan tambahkan layout to right, artinya dia sebelah kanan dari ID yang akan kita panggil tag view-an. Nah, seperti ini dia akan berada di sebelah kanannya tag view yang berwarna biru. Lalu kita bisa lihat di sini masih ada warning. Bagaimana cara mengatasinya? Kita ubah right menjadi N. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Lalu bagaimana saya ingin membuat tag view yang berwarna biru berada di sebelah kanannya tag view yang berwarna merah? Misalkan saya akan ubah di sini tag view N, ID-nya misalkan tag view tuh. Di sini belum saya ubah ID tag view 3. Kemudian saya akan panggil di sini tag view 3. Nah, bisa kita lihat tag view yang berwarna biru akan berpindah di sebelah kanan karena tag view yang berwarna hijau dia di sebelah kanannya tag view yang berwarna biru, maka dia gak kelihatan, dia tertutup di sini, dia akan berpindah di sebelah paling kanan. Biar kelihatan, saya akan hapus dulu margin di paddingnya, margin dan padding nggak akan hapus, nggak akan pernah. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Lalu bagaimana jika saya ingin tag view yang berwarna biru berada di bawahnya tag view yang berwarna merah? Tag view berwarna merah itu warna ID-nya tag view 3. Nah, kita lebih fleksibel kan teman-teman, dia tidak disusun secara berurutan, namun dia disusun berdasarkan ID antar view. Dia akan berada di sebelah bawah namun berada di sebelah kanan karena kita menambahkan 2 atribut di sini. Lalu bagaimana jika saya ingin warna hijau berada di sebelah kiri? Misalkan saya akan coba dulu layout star ID-nya apa? Yang warna merah, tag view 3. Nah, layout star tag view 3, dia akan di sebelah paling kiri dari warna merah, jadi sehingga tidak kelihatan. Layout star layout 3. Agar lebih kelihatan, saya akan perpendek teksnya di sini menjadi tutorial. Gini aja teman-teman. Nah, seperti ini. Layout star, layout 2, layout 3. Sangat mudah sekali untuk menentukan tata letak view menggunakan
relative layout karena kita menggunakan tata letak berdasarkan ID. Jadi ketika kita menginginkan berada di sebelah bawah menggunakan layout below, jika berada di sebelah atas kita menggunakan layout above, jika sebelah kanan layout end, jika sebelah kiri maka layout star. Nah, seperti itu untuk konsep mengenai praktikum view group relative layout. Kemudian yang tak kalah penting, ketika kita menggunakan view group relative layout maka tidak menutup kemungkinan terdapat view group lagi di dalamnya, seperti ketika kita menggunakan view group linear layout. Kita akan coba lagi biar lebih paham. Berada di sebelah bawah menggunakan layout below. Di sebelah bawahnya mana? Sebelah bawahnya layout yang berwarna biru, maka menggunakan layout below, kita panggil ID-nya. Demikian pula ketika kita menggunakan, kita bisa lihat di sini layout tuh, berarti dia berada di sebelah bawah dengan ID tag view 2, yaitu layout yang berwarna hijau. Nah, bisa kita lihat di sini di sebelah kanan misal berarti layout end. Nah, ini bisa kita lihat nih teman-teman, berada di sebelah bawah namun berada di sebelah kanan, berarti layout end. ID-nya misalkan di sebelah kanannya tag view yang mempunyai ID tag view 2, maka dia akan berada di bawahnya tag view 2 dan juga berada di sebelah kanan tag view 2, yaitu tag view yang mempunyai background warna hijau. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa juga membuat layout tersebut berada di sebelah bawah, misalkan di sini sebelah bawah tag view 2. Kita bisa lihat perbedaannya layout backlog true. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Di sini kita bisa menentukan jika berada di sebelah kiri maka menggunakan layout star. Nah, dia berada di sebelah kiri namun berada di sebelah bawah dari layout 2. Nah, jika kita ubah dari layout yang berwarna biru berada di sebelah kanan dan kirinya layout yang berwarna biru, maka akan seperti ini, dia nggak kelihatan. Nah, seperti itu untuk cara tata letak layout menggunakan relative layout. Karena kita sudah berhasil membahas materi mengenai praktikum relative layout, maka untuk pertemuan kali ini saya akan akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya dan tim Jefsul Teknologi lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial yang lebih bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat aplikasi Android. Cukup sekian dan terima kasih.